Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan tugas pengantar farmasi industri mengenai eksosom. Adapun anggota kelompok 8 yang pertama yaitu Syaika Purnamasari, Vivi Nandini, Wulan Nur Syahbani, Yulia Reskiana, Husnul Khotimah Aris, dan Devlin Apriliana Layuksugi. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu definisi eksosom. Selanjutnya, apa sih itu eksosom? Jadi, eksosom adalah vesikel ekstraseluler atau yang disingkat EV terkait membran yang diproduksi di kompartemen endosomal sebagian besar sel eukariotik. Pada organisme multisel, eksosom dan vesikel ekstraseluler lainnya ditemukan dalam cairan biologis, termasuk air liur, darah, urin, dan cairan cerebrospinal. Vesikel ekstraseluler memiliki fungsi khusus dalam proses fisiologis, mulai dari koagulasi dan pengelolaan limbah hingga komunikasi antar sel. Eksosom ini terbentuk melalui tunas ke dalam endosom akhir, juga dikenal sebagai badan multivesikuler atau disingkat MVB. Selanjutnya, vesikel intraluminal dari tubuh multivesikuler bertunas ke dalam lumen endosom. Jika MVB menyatu dengan permukaan sel atau membran plasma, vesikel intraluminal ini akan dilepaskan sebagai eksosom. Yang kedua yaitu penemuan eksosom. Selanjutnya yaitu penemuan eksosom. Jadi pada tahun 1983, eksosom pertama kali ditemukan pada retikulosit mamalia dewasa atau sel darah merah yang belum matang oleh Stahl and Group. Selanjutnya, pada tahun 1987 oleh Johnston and Group menyebutkan bahwa retikulosit mamalia dewasa disebut eksosom. Eksosom ini ditunjukkan untuk berpartisipasi dalam penghilangan selektif banyak protein membran plasma karena retikulosit menjadi sel darah merah matang atau eritrosit. Dalam retikulosit, seperti pada kebanyakan sel mamalia, bagian dari membran plasma secara teratur diinternalisasi sebagai endosom dengan 50 hingga 180% membran plasma diatur setiap jam. Selanjutnya pada tahun 1997, eksosom pertama kali ditemukan sebagai ribonukleus pada ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian pada tahun 1999 disadari bahwa eksosom sebenarnya merupakan ekuivalen ragi dari kompleks yang sudah dikarakterisasi dalam sel manusia, yaitu kompleks PMSCL, suatu autoantigen pada pasien dengan penyakit autoimun. Pemurnian dari kompleks PMSCL ini memungkinkan adanya identifikasi lebih banyak protein eksosom manusia. Selanjutnya yaitu struktur eksosom. Dapat teman-teman lihat semua pada PPT, ini merupakan gambar dari struktur eksosom, di mana subunit dan organisasi kompleks eksosom arkea atau kiri dan eukariotik bagian kanan. Protein yang berbeda diberi nomor, di mana nomor tersebut menunjukkan bahwa eksosom arkea mengandung 4 protein yang berbeda, dan eksosom eukariotik mengandung 9 protein yang berbeda. Nah, struktur eksosom biasanya berukuran 30-150 nanometer, di mana struktur tersebut dikelilingi oleh membran lipid ganda yang melindungi materi genetik dan protein di dalamnya. Struktur eksosom itu memiliki protein dan transmembran seperti tetraspanin, head shock proteins, dan faktor eksosom yang terlibat dalam fungsi spesifik. Secara garis besar, struktur eksosom itu terdiri dari yang pertama, protein inti. Nah, inti dari kompleks memiliki struktur cincin yang terdiri dari 6 protein, yang semuanya termasuk dalam kelas RNase yang sama, yaitu protein serupa RNase PH. Pada arkea,
terdapat dua protein serupa pH yang berbeda, disebut RRP41 dan RRP42. Masing-masing RRP ini hadir 3 kali dalam urutan bergantian. Kompleks eksosom eukariotik memiliki 6 protein berbeda yang membentuk struktur cincin. Dari 6 protein yang berbeda itu, 3 menyerupai protein RRP41 archaea dan 3 lainnya lebih menyerupai protein RRP42 archaea. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan struktur kristal kompleks eksosom manusia, di mana tampak atas dan tampak samping. Pada bagian cincin ini terdapat 3 protein yang memiliki domain pengikatan RNA S1, di mana 2 protein diantaranya juga memiliki domain homologi KH. Pada eukariota, 3 protein S1 yang berbeda terikat pada cincin, sedangkan pada archaea, salah satu atau 2 protein yang berbeda dapat menjadi bagian dari eksosom. Struktur eksosom yang kedua yaitu protein partner. Teman-teman dapat lihat di PPT, ini merupakan gambar tampilan pita dari struktur parsial subunit eksosom. Selain 9 protein eksosom inti, 2 protein lain sering dihubungkan dengan kompleks pada organisme eukariotik. Salah satunya adalah RRP44, suatu ernase hidrolitik yang termasuk dalam famili ernase R dari eksoribonuklease hidrolitik atau nuklease yang menggunakan air untuk memutuskan ikatan nukleotida. Struktur eksosom yang ketiga yaitu protein pengatur. Selain dari 2 subunit protein yang terikat erat ini, banyak protein berinteraksi dengan kompleks eksosom, baik di sitoplasma maupun nukleus. Protein yang terhubung secara longgar ini dapat mengatur aktivitas dan spesifitas kompleks eksosom. Selain protein tunggal, kompleks protein lain juga berinteraksi dengan eksosom. Salah satunya adalah kompleks Q sitoplasma yang mencakup RNA dan terlibat dalam degradasi mRNA. Selanjutnya, pembentukan eksosom. Eksosom terbentuk melalui jalur endosomit. Eksosom mewakili subtipe spesifik dari vesikel membran yang disekresikan. Eksosom terbentuk di dalam sel yang mensekresi dalam kompartemen endosomal yang disebut badan multivesikular. Endosom umumnya dianggap sebagai kompartemen perantara antara membran plasma tempat terjadinya endositosis dan lisosom tempat terjadinya degradasi. Sekitar 25 tahun yang lalu, kelompok Stahl dan Johnson menjelaskan dengan percobaan pengejaran nadi dan mikroskop elektron yang sangat elegan bahwa dalam retikulosit yang mengalami pemetangan menjadi sel darah merah, endosom multivaskular dapat berfusi dengan membran plasma daripada dengan lisosom dan melepaskan isinya secara ekstraseluler. Nah, pada tahun 1987, istilah eksosom diusulkan untuk menunjuk vesikel intraendosomal yang dilepaskan secara ekstraseluler. Awalnya digambarkan sebagai sarana untuk mengusir komponen usang dengan tipe sel yang sangat spesifik. Eksosom tetap diselidiki secara minimal selama 10 tahun berikutnya. Nah, selain itu, sebagian besar ahli biologi sel tetap skeptis tentang keberadaan sebenarnya dari jalur sekresi ini dan yakin bahwa eksosom hanyalah fragmen membran yang dilepaskan secara artifisial secara in vitro penanganan sel karena temuan asli bahwa mereka dapat merangsang respon imun adaptif. Minat baru dalam eksosom muncul di bidang imunologi. Materi selanjutnya yaitu komposisi eksosom, di mana komposisi eksosom terdiri dari 3 bagian. Yang pertama materi genetik, protein, dan lipid. Yang pertama materi genetik, yang terdiri dari RNA seperti mRNA, miRNA, dan RNA. Yang kedua protein, terdiri dari enzim, faktor transkripsi, faktor pertumbuhan, dan protein sinyal. Dan yang terakhir lipid, terdiri dari kolesterol,
sfingolipid, dan fosfolipid. Keenam, fungsi eksosom. Materi selanjutnya ada fungsi eksosom yang terdiri dari transfer materi genetik, pengaturan imun, regenerasi jaringan, dan peran dalam patologi. Yang pertama, transfer materi genetik, di mana eksosom dapat mengirim RNA ke sel lain, mengubah ekspresi genetik dan fungsi sel. Yang kedua, pengaturan imun, di mana eksosom dapat mempengaruhi respon imun dengan mengirim sinyal ke sel imun. Yang ketiga, regenerasi jaringan, di mana eksosom dapat memodulasi proses regenerasi dan penyembuhan jaringan. Dan yang terakhir, peran dalam patologi, di mana eksosom terlibat dalam kanker, penyakit neurodegeneratif, dan penyakit peradangan. Selanjutnya yaitu kompleks eksosom mengandung banyak protein dengan domain ribonuklease, sifat pasti dari domain ribonuklease. Ini telah berubah sepanjang evolusi pada kompleks bakteri, archaea, dan eukariotik. Karena berbagai aktivitas perolehan dan penghilangan DNA, eksosom utamanya merupakan eksoribonuklease, artinya mendegradasi molekul RNA dari ujung. Kemudian eksoribonuklease yang terkandung dalam kompleks eksosom merupakan fosforolitik, atau pada eukariota yaitu hidrolitik. Kemudian enzim fosforolitik menggunakan fosfat anorganik untuk memutuskan ikatan fosfodiester dan selanjutnya melepaskan nukleotida difosfat. Enzim hidrolitik menggunakan air untuk menghidrolisis ikatan ini dan selanjutnya melepaskan nukleotida monofosfat. Adapun fungsi lain dari eksosom itu sendiri yaitu menurut penelitian terbaru menyebutkan eksosom memiliki peran dalam mengatur komunikasi antar sel. Selain itu, telah diketahui potensinya dalam pengobatan regeneratif. Eksosom memiliki berbagai sifat unggul sebagai agen terapeutik apabila dibandingkan dengan sel, yakni sintesis nanopartikel dan merupakan molekul tunggal. Keunggulan lainnya dalam regeneratif medicine adalah karena tidak memiliki nukleus pada eksosom, yang dapat menurunkan risiko terjadinya transformasi neoplastik, peningkatan stabilitas yang memungkinkan pengawetan jangka panjang, kemudian modifikasi permukaan yang lebih mudah dengan molekul target, dan kapasitas pemuatan untuk molekul-molekul kecil, protein-protein, serta RNA. Selain itu, eksosom juga dapat direkayasa dengan reseptor dan antibodi yang berbeda untuk mentransfer kargo terapeutik menuju sel dan jaringan yang spesifik. Karena eksosom dihasilkan dari sel. Materi selanjutnya aplikasi potensial. Aplikasi potensial yang pertama, terapi regeneratif, penggunaan eksom untuk mempromosikan regenerasi jaringan dan penyembuhan luka. Selanjutnya, terapi kanker, penggunaan eksom sebagai pengantar obat, imunoterapi, dan diagnosis kanker. Selanjutnya, diagnosis penyakit. Eksom dapat digunakan sebagai biomarker untuk mendeteksi penyakit dan pemantauan terapi. Selanjutnya, contoh aplikasi eksosom pada biomedis. Yang pertama adalah biomarker. Eksosom dilepaskan oleh sel dengan komponen yang berbeda antara seseorang kondisi normal dengan yang memiliki kelainan tertentu. Yang kedua, drug delivery. Eksosom merupakan karier alami dari molekul pensinyalan dalam tubuh sehingga telah digunakan pada delivery dengan biokompatibilitas tinggi, stabil dalam sistem sirkulasi, dan immunogenicity yang rendah. Materi selanjutnya yaitu peran pada penyakit.
Autoimunitas. Kompleks eksosom merupakan target dari autoantibodi pada pasien dengan penyakit autoimun. Autoantibodi ini terutama ditemukan pada pasien dengan sindrom tumpang tindih PMSCL, suatu penyakit autoimun dengan gejala skleroderma, polimiositis, dan dermatomiositis. Autoantibodi dapat dideteksi dengan serum pasien menggunakan berbagai uji. Pada masa lalu, metode paling umum digunakan yaitu imunodifusi ganda menggunakan ekstraktmus anak sapi, imunofluoresensi pada sel HEP2 atau imunopresipitasi dari ekstrak sel manusia. Selanjutnya kanker. Eksosom telah terbukti dihambat oleh antimetabolit fluorouracil, suatu obat yang digunakan dalam kemoterapi kanker. Pada sel ragi yang diberikan perlakuan fluorouracil ditemukan cacat dalam pengolahan RNA ribosom yang identik dengan yang terlihat ketika aktivitas eksosom diblok oleh strategi biologi molekuler. Pengolahan RNA ribosom yang tidak tepat dapat mematikan sel, menjelaskan efek antimetabolik obat tersebut. Yang terakhir, gangguan saraf. Mutasi pada komponen eksosom menyebabkan penyakit motor neuron tulang belakang, infantil, atrofi cerebellar, mikrosefali progresif, dan keterlambatan perkembangan global yang signifikan. Konsisten dengan hipoplasia pontocerebellar tipe 1B. Selanjutnya, tantangan dan prospek masa depan. Yang pertama, perlu dilakukan isolasi dan karakterisasi yang lebih baik dari eksosom. Selain itu juga perlu dilakukan pengembangan metode pengiriman yang efisien serta studi lebih lanjut tentang interaksi eksosom dengan sel-sel target. Kemudian perlu dilakukan pengembangan pengetahuan tentang potensi penggunaan eksosom dalam berbagai bidang seperti kedokteran, farmasi, dan riset biologi. Yang terakhir, kesimpulan dari materi eksosom. Yang pertama, eksosom adalah vesikel kecil yang berfungsi sebagai pembawa sinyal antar sel, memainkan peran penting dalam transfer materi genetik dan pengaturan fungsi sel. Memiliki potensi besar dalam terapi regeneratif, terapi kanker, dan diagnosis penyakit. Serta meskipun masih ada banyak tantangan dan area penelitian yang perlu dijelajahi, eksosom menjanjikan sebagai alat yang kuat dalam memahami biologi seluler dan pengembangan terapi inovatif. Itulah dia presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.